Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah solusi dari segala problematika kehidupan kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi, dan juga dia akan menambah segala kebutuhan nikmat yang sedang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah, dan kalau kalian kufur adabku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup risalah langit. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Dan manusia terbaik ini telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh dan tidak boleh, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Oleh karena itu sangat wajar kita selalu mengucapkan salam hormat kepada beliau. Melanjutkan bedah buku kita, Kitab Minhajul Muslim tulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Setelah panjang lebar membahas tentang masalah Jumat, dari keutamaan, fadilah, ya, dan apa saja harus dikerjakan oleh seorang muslim, maka kita akan masuk malam ini, semoga Allah berkahi materi ke-11 masih dalam bab solat, solat witir, solat sunnah subuh, solat rawatib atau yang mengiringi solat wajib, dan solat sunnah mutlak. Mengenai solat witir, yang pertama hukum dan definisi solat witir. Solat witir termasuk solat sunnah yang dianjurkan sekali, dan tidak semestinya seorang muslim meninggalkannya dalam kondisi apapun. Dalam prakteknya, hendaklah seorang muslim menjadikan solat witir sebagai penutup solat sunnah malamnya yang dikerjakan setelah solat isya. Karena solat tersebut hanya 1 rakaat jumlah minimalnya, sehingga disebut dengan solat witir atau ganjil. Sampai sini dulu sebelum saya baca dalilnya. Witir artinya ganjil. Dan dalam hadis dikatakan innallaha witrun yuhibbu witra. Allah itu ganjil, suka dengan sesuatu yang ganjil. Makanya para ulama salaf dari sahabat, dari tabi'in, mereka kalau makan, mereka ganjilkan. Misalnya makan bismillah, mereka lepaskan alhamdulillah. Itu minimal 3 kali sampai 5 kali. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu minum 1 gelas bisa sampai 11 kali. Bismillah minum, dilepas lagi alhamdulillah. Selalu dipilih angka ganjil. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala suka dengan ganjil. Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil, ya. Begitu juga dengan pada saat melakukan zikir. Kita tahu ada zikir Nabi SAW habis sholat 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, masing-masing 33 kali. Itu juga kita tahu sebagian ulama mengatakan jumlah langit dan jumlah bumi. Disebutkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menggunakan kalimat ganjil. Tetapi dalam masalah solat ini, solat witir disebutkan ganjil karena jumlah minimalnya, ini jumlah solat yang paling sedikit. Ada minimalnya 1 rakaat. Dan maksimal 3, ada riwayat yang menyebutkan 5 rakaat. Solat witir ini sangat dianjurkan. Kalau dalam madhab Hanafiyah, atau Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau wajibkan. Satu-satunya solat sunnah diwajibkan adalah solat witir. Dan tentang masalah waktu yang paling baik, khilaf di antara ulama. Kapan witir dikerjakan paling afdal? Apakah sebelum tidur atau sesudah tidur? Ya, beranjak daripada hadis Nabi SAW yang pernah mendatangi rumah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mendatangi rumah Abu Bakar dan mendengarkan Abu Bakar sholat malam. Begitu juga dengan Umar. Kemudian Nabi SAW waktu ketemu sholat subuh bertanya kepada Abu Bakar, kapan kau witir hai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, setelah Isya ya Rasulullah. Jadi habis ba'diyah Isya langsung sholat witir. Lalu Umar ditanya, kapan kau witir hai Umar? Kata Umar, aku witir di akhir malam ya Rasulullah, menjelang subuh. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sambil mengatakan orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Ditunjuk Umar, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan.
Maka beranjak daripada hadis ini, ulama berbeda pendapat tentang masalah mana lebih afdal, mengerjakan witir sebelum tidur atau sesudah tidur. Beranjak juga daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Bukhari Muslim yang dia mengatakan, aku telah diwasiatkan kekasihku 3 hal tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. 2 rakaat sholat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan aku tidak tidur malam hari kecuali aku sudah witir. Berarti memang ada perintah di sini mengerjakan sebelum witir, ya, atau sebelum tidur maksudnya. Dan aku witir sebelum tidur, ya, pesan yang ketiga. Maka ulama mengambil sebuah kesimpulan dari khilaf ini adalah, kalau seandainya seseorang khawatir dirinya tidak terbangun di malam hari, maka yang paling afdal sholat setelah ba'diyah isya. Tapi kalau seseorang yakin dirinya akan bangun di akhir malam, maka lebih afdal dia takhirkan di akhir malam. Karena tetap saja keutamaan sepertiga malam lebih utama. Ya. Seperti itu kurang lebih gambaran sedikit dari poin 1 ini, tambahan yang tidak ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Lalu beliau mengatakan intinya sholat witir sangat ditekankan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, salatul laylati mathna mathna, fa idha khashya ahadukum as-subha salla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla. Salat malam itu 2 rakaat. Dan jika salah seorang di antara kamu merasa khawatir bahwa salat subuh tiba, hendaklah ia salat 1 rakaat sebagai salat witir dari salat-salat sunnah yang dilakukannya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 473. Ya, artinya hadis ini menjelaskan kalau orang bangun tengah malam sholat, maka lebih afdal dia sholat witirnya di akhir malam. Tapi kalau dia khawatir, dia tidak terbiasa bangun sholat malam, sesekali saja dia bangun, maka witirnya lebih baik dia kerjakan sebelum tidur. Dan termasuk sholat-sholat yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan walaupun dalam safar itu adalah sholat qabliyah subuh atau sunnatul fajr, nanti akan kita bahas itu. Kemudian insya Allah, kemudian yang kedua adalah sholat malam dan sholat tahajud. Juga dengan sholat duha. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ini walaupun dalam keadaan safar. Yang beliau tinggalkan hanya sholat-sholat rawatib seperti qobliyah, ba'diyah, duhur dan qobliyah dan ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah dan ba'diyah maghrib, dan qobliyah ba'diyah isya. Tapi subuh tetap beliau kerjakan. Poin nomor 2, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat witir. Di antara hal yang disunnahkan adalah mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu sebelum ditutup dengan sholat witir. 2 rakaat atau lebih hingga 10 rakaat. Lalu mengerjakan sholat witir sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Muslim nomor 736. Artinya kalau orang bangun tengah malam, maka alangkah baiknya kalau dia ikuti dulu sholat malam 8 sampai 10 rakaat, baru kemudian dia tutup dengan witir. Kalau dia sholat cuma 8 rakaat, tahajudnya berarti witirnya 3 rakaat. Kalau dia sholat 10 rakaat, sholat tahajud berarti witirnya cuma 1 rakaat. Intinya 11 rakaat yang rutin dikerjakan oleh Nabi SAW, walaupun orang boleh mengerjakan lebih daripada itu. Ya, khilaf di antara ulama masalah itu, tetap afdaliyahnya sholat 11 rakaat. Tetapi boleh orang mengerjakan lebih daripada jumlah rakaat tersebut. Beranjak daripada hadis tadi ini riwayat Bukhari, qiyamul lail atau salatul lail mathna mathna. Salat malam 2 rakaat, tidak ada batasnya. Dan ini sebabnya kenapa Umar radhiyallahu anhu menggenapkan salat tarawih menjadi 23 rakaat, karena berpegang pada hadis ini. Yang ketiga, waktu salat witir. Waktu salat witir adalah setelah salat isya hingga sebelum fajar terbit. Tetapi mengerjakannya di penghulu malam lebih utama daripada di permulaannya. Kecuali bagi orang yang merasa khawatir tidak dapat bangun. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man dhanna minkum alla yastayqidha akhiral laili falyutir awwalah. Wa man dhanna annahu yastayqidha akhirah falyutir akhirah. Fa inna salata akhiril laili mahdhuratun wa hiya afdal." Barang siapa di antara kamu yang menduga tidak dapat bangun di penghulung malam, di akhir malam, hendaklah ia sholat witir di permulaannya. Dan barang siapa di antara kamu yang menduga akan bangun di penghulung malam, hendaklah ia sholat witir di penghulung malam. Karena sholat sunnah di penghulung malam itu dihadiri oleh para malaikat dan itu lebih utama. Hadis ini sahih riwayat Ahmad nomor 13.795. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi afdaliyahnya, kalau ikhwah sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah bisa bangun
maka lebih afdal di akhir malam. Kalau ragu tidak bangun, maka sholatnya setelah ba'diyah isya. Yang keempat, orang yang tertidur hingga waktu subuh dan tidak sempat menunaikan sholat witir. Jika seseorang muslim tidak sempat melaksanakan sholat witir karena tertidur pulas dan tidak bangun hingga waktu subuh, hendaklah ia menggantinya sebelum sholat subuh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir." Jika salah seorang di antara kamu bangun setelah waktu subuh tiba dan ia belum sholat witir, hendaklah ia sholat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya atau dalam Mustadrak, dan beliau sahihkan di 1 halaman 446. Juga sabda Nabi SAW, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakara." Barang siapa yang tidur sebelum sholat witir atau lupa, hendaklah ia sholat witir saat ingat. Dan hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1431 dan hadis ini sahih. Makna hadis ini adalah, kata ulama, kalau orang rutin mengerjakan sholat witir dan sholat tahajud di akhir malam, rutin dia kerjakan. Tiap malam dia bangun jam 4, sempat sholat tahajud, sempat sholat witir. Tapi satu malam dia sempat kebablasan tidur, bangun pas azan. Bangun pas azan subuh. Kalau dia melihat masih ada jeda waktu antara azan iqamah dia bisa witir, dia kerjakan witir. Ya. Dia kerjakan witir karena dia sudah rutin mengerjakan itu. Ada beberapa masjid kan durasi azan iqamahnya kan lama sekali. Bisa 20 menit ya. Ada 15 menit. Maka ini sempat untuk mengerjakan sholat witir walaupun cuma 1 rakaat misalnya. Yang penting dia jangan meninggalkannya, gitu kan. Tetapi bukan yang dimaksud sini kalau sudah sampai azan iqamah subuh itu udah nggak boleh sama sekali. Karena banyak hadis, di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi di awal bab sholat, kita sudah bahas itu ya. Tidak lagi sholat sunnah setelah sholat wajib diiqamahkan. Jadi kalau sudah diiqamah sholat wajib nggak ada lagi sholat sunnah ya. Makanya kalau sudah iqamah sholat subuh nggak ada lagi sholat witir, nggak ada juga sholat qobliyah. Tapi dikerjakan nanti setelah terbit matahari sebelum duha. Nabi SAW pernah ketinggalan sholat malam. Beliau tertidur, bangunnya pas azan subuh. Dan beliau keluar mengimami sholat tanpa atau belum sholat tahajud dan witir. Maka Nabi SAW mengerjakan di waktu duha atau sebelum duha 12 rakaat. Yang tadinya 11 rakaat beliau kerjakan, akhirnya digenapkan jadi 12 rakaat kalau memang dikerjakannya sebelum sholat duha. Dan ini khusus bagi orang yang sudah terbiasa mengerjakannya. Kalau kayak antum yang masih setahun sekali sholatnya, tahajudnya, tidak ada sholat ini. Ya. Siapa tahu ada orang begitu, cuma tarawih saja kan. Tarawih pun masih dipangkas-pangkas. Nah, dipilih mana sholat yang paling cepat nih. Inna atayna wal asr, ayo sholat di sana. Yang kelima, bacaan dalam sholat witir. Dalam 2 rakaat sholat witir setelah membaca Al-Fatihah, disunnahkan membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la dan Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain atau Al-Falaq sama An-Nas pada rakaat kedua. Hadis ini disebutkan di riwayat Abu Daud nomor 1423 atau dan juga An-Nasai 1729. Maksudnya adalah sholat witir ini kan dibagi menjadi 2. 2 rakaat pertama salam, 1 rakaat kemudian salam. Bahasa Syekh Abu Bakar sini rahimahullah, 2 rakaat sholat witir maksudnya 2 rakaat salam sama 1 rakaat salam, ini dianggap 1 rangkaian. Jadi kalau antum bantu baca buku ini jangan fahami 2 rakaat ini. Kesannya ya 1 rakaat itu membaca Al-A'la dan Al-Kafirun, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi beliau menganggap 3 rakaat itu 1 rangkaian. Walaupun dipisah dengan salam, 2 rakaat salam baru 1 ini. Makanya bahasa beliau di sini dalam 2 rakaat sholat witir. Setelah membaca Al-Fatih disunnahkan membaca Al-A'la dan Al-Kafirun. Maksudnya di rakaat pertama sama rakaat kedua. Baca Al-Fatih sama Al-Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya sama Al-Fatih sama Al-Kafirun. Pada rakaat membaca dan Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain pada rakaat yang kedua. Maksudnya Al-A'la di rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua dan rakaat ketiga yang dianggap adalah rakaat yang kedua di witir. Karena kalau dipisahkan dianggap 2 rangkaian, 2 rakaat sama 1. Maka membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Walaupun Al-Ikhlas saja sudah cukup. Tapi Nabi SAW pernah membaca 3 itu. Yang keenam,
poinnya, makruh mengerjakan sholat witir berulang kali dalam satu malam. Bahkan sebagian ulama menegaskan tidak boleh sama sekali. Kalau antum sudah witir di awal malam, maka kalau terbangun akhir malam cukup tahajud saja, tidak usah witir lagi. Beranjak daripada sabda Nabi SAW, la witrani bilailah. Tidak boleh ada 2 rakaat witir dalam satu malam. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 470 dengan sanad sahih. Jadi seseorang yang telah mengerjakan sholat witir pada permulaan malam, artinya setelah ba'di isya, lalu ia terbangun dan hendak mengerjakan sholat sunnah, hendaklah ia mengerjakan sholat sunnah malamnya. Dan tidak perlu mengulangi sholat witirnya berdasarkan sabda Nabi SAW, la witrani bilailah. Tidak boleh mengerjakan 2 witir dalam satu malam. Itu semua berhubungan dengan masalah witir. Sekarang kita masuk ke sholat sunnah al-fajr. Poin pertama, hukum sholat sunnah al-fajr. Sholat sunnah al-fajr termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Seperti halnya sholat witir. Atau sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Andai saja dia bukan sesuatu yang andai saja dia dimasukkan atau diikuti dengan ancaman kalau meninggalkannya, maka dia sudah jadi wajib. Tapi semua hadisnya berbicara tentang keutamaan saja dan tidak ada ancaman. Maka dia masuk dalam sunnah muakkadah. Karena sebabnya dia sangat dianjurkan karena merupakan permulaan sholat siang hari bagi seorang muslim. Sedangkan sholat witir merupakan penutup sholat malam hari. Nabi SAW menguatkannya melalui tindakannya, di mana beliau senantiasa memeliharanya 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Dan beliau menganjurkannya melalui sabdanya, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 725. Ya, antum bayangkan kalau antum punya 1 joglo, kaya enggak kira-kira? Nah, semua punya antum ini. Tidak usah joglo lah, komplek ini saja. Ada 30 rumah, 50 rumah punya antum semua. Kaya enggak? Kalau 1 joglo, 1 Tangerang antum punya, kaya enggak? Baik. Kalau semua Jabotabek, luar biasa. Ya. Kalau seluruh Jawa Barat, seluruh Jawa, 1 Indonesia, kaya nggak? Kaya. Ternyata sholat sunnatul fajr 2 rakaat yang 5 menit itu, 3 menit lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maknanya? Kata ulama hadis, pada hari kiamat nanti kalau disodorkan padanya pahala itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau dipertemukan antara 2 rakaat fajar yang antum suka lalaikan itu dengan dunia dan seluruh isinya, tidak ada nilainya pada hari kiamat. Dunia itu dan seluruh isinya sama semuanya. Dengan manusia-manusianya, dengan hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, emas-emasnya, segala macam lah. Makanya jangan kehilangan ini teman-teman sekalian. Juga disebutkan sabda Nabi SAW, la tada'u raka'atil fajr wa in taradatkumul khail. Jangan pernah kalian meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah al-fajr sekalipun kamu sedang dikejar oleh kuda musuhmu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 9000, Abu Daud 1258. Saking pentingnya, lagi perang pun, musuh lagi kejar kita, tetap sholat dalam kondisi kita. Jangan tinggalkan. Padahal ini sholat sunnah. Saking besarnya keutamaannya. Yang kedua, waktu sholat sunnatul fajr. Adapun waktu pelaksanaan sholat sunnatul fajr adalah di antara terbit fajar dan sholat subuh. Bagi seseorang yang tertidur hingga matahari terbit atau lupa dan tidak sempat mengerjakannya, hendaklah ia mengerjakannya ketika ingat. Kecuali telah memasuki waktu zawal atau tergelincirnya matahari. Maksudnya sudah masuk waktu duhur. Udah nggak boleh lagi. Maka ketika itu waktu pelaksanaannya telah gugur dan habis atau habis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man lam yusalli raka'atil fajr hatta tatlu asy-syams falyusallihima. Barang siapa yang belum sempat mengerjakan 2 rakaat salat sunnat fajar, salat sunnah fajar, hendaklah atau hingga matahari terbit, hendaklah ia mengerjakan 2 rakaat itu pada saat dia bisa mengerjakan. Hadis ini riwayat Baihaqi dengan sanad baik, jadi 2 halaman 484. Jadi kalau misalnya antum masuk masjid ternyata sudah iqamah, antum belum sholat sunnatul fajr, maka ikut sholat wajib sama imam. Tidak boleh sholat sunnah lagi karena sudah iqamah sholat subuh.
Selesai salam antum zikir segala macam. Nanti habis terbit matahari sebelum duha baru antum sholat sunnatul fajr. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan kalau orang itu rutin mengerjakan sunnatul fajr dan dia betul-betul sudah niat mau mengerjakannya. Misal antum jalan ke masjid, sudah niat ingin mengerjakan di masjid, sudah tahu ini durasi menitnya keburu kok. Tapi qadarullah antum jalan ke selio, ya. Atau misalnya antum tiba-tiba ditelepon, kalian sudah berumah tangga, telepon sama istri, kunci rumah ke bawah, mungkin ada tamu mau datang, ini orang tua mau datang segala macam. Kita kembali ke rumah, kasih kunci baru kita jalan lagi ke masjid. Tiba di masjid sudah iqamah. Maka kita sholat subuh, kemudian boleh dalam keadaan seperti ini orang kerjakan habis salam subuh langsung sholat sunnatul fajr. Tapi kondisinya seperti itu, ya. Dan ini juga antum harus lihat kondisi dan keadaan, kata sebagian ulama. Jangan dikerjakan di semua masjid karena orang bisa salah faham. Orang taunya habis subuh nggak boleh sholat sunnah. Padahal sebenarnya ada pengecualian dari sebagian umumnya ulama. Kata beliau dalam suatu peperangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertidur pulas dan tidak bangun hingga matahari terbit. Maka mereka bergeser sedikit dari tempat mereka dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal supaya mengumandangkan azan. Lalu beliau mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan sholat subuh. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 595 dan Muslim 861. Ini kasusnya kalau orang kebablasan tidur sampai terbit matahari. Antum tergoda oleh syaitan, dikencingi kupingnya oleh syaitan, tidur. Kebablasan. Karena kata Nabi SAW, orang yang tidur pada saat azan, subuh kupingnya dikencingi oleh syaitan. Dia bangun sudah terbit matahari. Maka tetap dia sholat sunnatul fajr sebelum sholat subuh. Jangan dia kehilangan. Ya. Karena memang dasarnya dia kalau bangun dia akan sholat. Ya, dia akan kerjakan. Poin nomor 3, tata cara pelaksanaan sholat sunnah fajr. Sholat sunnah fajr adalah 2 rakaat sholat sunnah yang dilakukan dengan ringan atau segera. Dengan membaca surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah yang dibaca dengan suara pelan. Jika seseorang hanya membaca Al-Fatihah saja hal itu dibolehkan berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah SAW yusalli raka'ataini qabla al-ghada atau qabla al-ghadat fayukhaffifuhuma hatta idza anni la ashuk aqra fihima bi Fatihatil kitab am la. Rasulullah SAW biasa mengerjakan 2 rakaat surah sunnah al-fajr sebelum sholat subuh dan meringankan keduanya hingga aku merasa ragu apakah beliau membaca al-fatihah atau tidak. Hadis ini riwayat Malik nomor 286. Tentu di sini teman-teman ringannya sholat Nabi SAW itu bukan seperti ringannya sholat antum ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nabi SAW biasa sholatnya lama. Makanya Aisyah radhiyallahu anha heran melihat sholatnya Nabi berbeda, tidak seperti biasanya. Karena memang dasarnya sunnatul fajr surahnya pendek. Al-Kafirun rakaat pertama sama Al-Ikhlas rakaat kedua. Gitu kan. Dan ini bukan maknanya Nabi SAW meninggalkan Al-Fatihah. Ya. Tapi Aisyah kaget melihat tidak seperti biasa Nabi SAW sholat seperti itu. Karena biasa sholat malam Nabi baca 5 juz. Gitu kan. Dari Al-Baqarah sampai An-Nisa baru ruku. Gitu kan. Maka cukup lama. Makanya Aisyah di sini merasa kok bisa Nabi sholat begitu cepat. Tapi tetap Nabi jaga walaupun waktunya sudah kepepet. Juga penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat lain. Karena Rasulullah SAW yakra'u fi raka'atil fajr. Qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad. Wa kana yusirru bihima. Rasulullah SAW biasa membaca surat Al-Kafirun serta Al-Ikhlas pada 2 rakaat sholat sunnah subuh dan beliau membaca keduanya dengan suara pelan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 726. Perlu kita luruskan poin di sini. Pernah saya temukan ada orang mengatakan sholat sunnatul fajr itu sebelum azan subuh. Ini keliru. Enggak ada dalil masalah itu. Sunnatul fajr maksudnya sholat sunnah fajr. Fajr adalah subuh. Salat subuh itu sendiri yang Allah katakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan yang dikerjakan pada saat salat subuh itu menjadi disaksikan oleh para malaikat. Jadi fajr sendiri memang istilah salat subuh. Ya. Diistilahkan juga dengannya adalah subuh. Tapi banyak disebutkan dalam hadis adalah fajr.
Makanya sunnatul fajr adalah antara azan dan iqamah subuh. Dan bukan sebelumnya. Sebelum itu adalah sholat tahajud dan witir saja. Poin nomor C sekarang, setelah kita bahas sholat witir di poin A, kita sudah bahas sunnatul fajr di poin B, sekarang poin C-nya salat sunnah rawatib. Dan sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, atau 2 rakaat ya, serta 2 atau 4 rakaat sesudah isya. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hafidhtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baiti, wa raka'ataini ba'da al-isya'i fi baiti, wa raka'ataini qabla salati subhi." Artinya aku telah menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat sholat sunnah, maksudnya mendampingi sholat wajib. Yaitu 2 rakaat sebelum duhur, ini 2 rakaat sesudah duhur berarti 4, 2 rakaat sesudah maghrib berarti 6, dan beliau mengerjakan di rumahnya, maksudnya sholat sunnah, ba'diyah maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudah isya, ini ya 10 atau 8 ya. Dan 2 rakaat sebelum subuh, artinya sebelum sholat subuh antara azan dan iqamah, ini berarti 10 rakaat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1180, Imam Muslim 729. Juga berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW la yadha'u arba'an qabla dhuhr. Kalau tadi hadis Ibnu Umar sebelumnya, Nabi kerjakan qabliyah duhur 2 rakaat. Kalau hadis Aisyah yang sekarang adalah disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1182. Jadi ini teman-teman tidak bentrok ya satu sama yang lain. Karena ada juga hadis yang lain yang kata Nabi SAW, "Man hafidha 12 rakaat fi kulli yawmin wa layla banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang menghafal dan mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, sunnah sebelum dan sesudah wajib, maka atau sholat wajib, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kalau itu rinciannya adalah 2 rakaat fajr sebelum subuh, antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, berarti sudah berapa? 6. 2 rakaat sesudah duhur, 8. 2 rakaat sesudah maghrib, 10. 2 rakaat sesudah isya, 12. Ini 12 rakaat namanya sunnah rawatib yang kalau orang kerjakan mendapatkan istana di surga. Tapi teman-teman tentu semua hadis-hadis ini punya keutamaan dan tersambung satu sama yang lain. Kalau hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pribadinya dia hafal dari Nabi SAW 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 10 rakaat. Tapi yang masyhur dikerjakan oleh para ulama adalah hadis tadi yang sudah saya sebutkan, 12 rakaat sehari semalam. Bahkan mereka menambahkan dengan mengatakan bolehnya seseorang muslim menambah sholat atau keutamaan sholat rawatib ini dengan menambah hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis Nabi SAW, "Man hafidha 4 rakaatin qabla dhuhri wa 4 ba'da, haramallahu alaihin nar." Sampai menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Kalau kita berpegang pada hadis yang 12 rakaat, tadi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur. Maka seseorang menambah 2 rakaat lagi habis duhur untuk menggabungkan 2 buah hadis. Mendapatkan keutamaan yang 12 rakaat sehari semalam dan mendapatkan juga 4 rakaat sebelum dan sudah duhur yang terharamkan dari api neraka. Kemudian juga kalau ada yang bertanya tentang masalah sholat. Nah, biasanya ada masjid habis azan maghrib langsung iqamah. Seakan-akan tidak ada sholat qobliyah maghrib. Padahal sebenarnya dari hadis yang 12 rakaat dan 10 rakaat tadi memang tidak disebutkan qobliyah maghrib. Tapi ulama mengatakan ada hadis ini. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, "Ma baina kulli adzanaini sholah." Di antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamah, terdapat sholat sunnah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 624 dan Imam Muslim 838. Jadi ini ada hadisnya, artinya ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya. Walaupun tidak masuk di 12 rakaat tadi untuk mendapatkan istana di surga. Ini tambahannya.
Berarti kalau kita hitung ada 2 rakaat sebelum subuh, ada 4 rakaat sebelum duhur, ada 4 rakaat sesudah duhur, gitu kan. Ada juga qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ya, jadi sudah berapa rakaat itu? Coba kita hitung, 2 rakaat fajr, 4 rakaat sebelum duhur, berapa? 6. 4 rakaat sudah duhur, 10. 2 rakaat sebelum maghrib, 12. 2 rakaat sudah maghrib, 14. 2 rakaat sebelum isya, 16. 2 rakaat sesudah isya, 18 rakaat. Ditambah lagi, ya terakhir yang berhubungan dengan sholat qobliyah ini, atau ba'diyah ya, qobliyah tepatnya, adalah 4 rakaat sebelum asar. Ya. Berarti jumlahnya semua 22 rakaat. Ya. 22 rakaat. Tadi kan 18 tambah 4, 22. Beranjak daripada hadis ini yang kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asr. Semoga Allah merahmati orang yang menunaikan 4 rakaat salat sunnah sebelum asar. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 430 dan hadisnya hasan. Berarti total semua kalau orang mau jaga itu 22 rakaat. Dia sudah dapatkan keutamaan istana di surga. Dia dapat keutamaan terharamkan dari api neraka. Dia dapat juga doa rahmatnya Nabi SAW karena mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Poin D. Solat tatawu atau solat sunnah mutlak. Ini sama. Tatawu artinya tambahan. Mutlak juga adalah sesuatu yang dikerjakan kapan saja orang mau. Ya, nanti akan ada penjelasan tentang jenis-jenisnya ya. Poin nomor 1 di poin D ini adalah keutamaan sholat tatawu atau sholat sunnah mutlak. Dalam sholat sunnah mutlak terkandung suatu keutamaan yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma'adinallahu li'abdin fi syai'in afdala min raka'ataini yusallihima wa innal birra la yudharra ala ra'sil abdi madama fi salatih. Allah tidak mengizinkan dengan mendengar dan menerima suatu ibadah terhadap seorang hamba atau dari seorang hamba yang lebih utama daripada 2 rakaat sholat sunnah yang akan dikerjakannya. Dan sungguhnya kebaikan akan ditaburkan di atas kepala seorang hamba selama ia masih dalam sholatnya. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi nomor 2911. Juga sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seseorang yang bertanya mengenai amalan yang dapat menyandingkannya dengan beliau kelak di surga. Jadi ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bersama Anda di surga. Kata Nabi SAW, ada permintaan lain? Dia bilang tidak ada. Sampai 3 kali. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku untuk memperoleh keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim nomor 489. Poin nomor 2, hikmah sholat sunnah mutlak. Adapun di antara hikmah sholat sunnah mutlak adalah menambal kekurangan dalam sholat wajib. Nanti di timbangan amal hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamati min amalihim as-salah. Yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa alam unzuru fi salati abdi atammaha aw naqasaha fa idza kanat tammatun kutibat lahu tammah fa idza kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'an qala unzuru hal li abdi min tatawwu' fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li abdi faridatan min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu ala dhalik. Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah solat. Di mana Rabb kita akan berfirman kepada para malaikat dan dia mengetahui segala sesuatu. Artinya Allah tanya malaikat tapi Allah sudah tahu. Lihatlah solat hambaku. Apakah telah sempurna atau masih ada kekurangan? Jika sempurna niscaya ditulis telah sempurna. Tetapi jika masih ada kekurangan, niscaya Allah berfirman, lihatlah apakah pada hambaku terdapat sholat sunnah. Jika padanya terdapat sholat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan dalam sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Kemudian dilakukan hisab pada amal lainnya ya sesuai dengan hal tersebut. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 864, Ahmad 9210.
Ya artinya kalau sholat sunnahnya, sholat wajibnya kurang, sholat sunnah mutlak dan tatawu ini akan melengkapkan kekurangan tersebut. Yang ketiga, waktu sholat sunnah mutlak. Malam dan siang adalah waktu untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Selain 5 waktu yang tidak ada sholat sunnah di dalamnya, yaitu setelah terbit fajar hingga terbit matahari. Ini nggak boleh antum sholat sunnah mutlak. Ya. Jadi habis subuh, habis iqamah subuh sampai terbit matahari. Ini karena iblis mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sedang sujud kepadanya. Kecuali tadi saya bilang pendapat kecil di antara ulama atau sebagian kecil yang mengatakan boleh sholat sunnatul fajar setelah salam sholat wajib kalau dia rutin mengerjakan. Dan sudah niat mau mengerjakan tapi terhalangi dengan udzur. Yang kedua dari terbit matahari hingga matahari naik sekitar 1 tombak atau sepenggalannya. Ya. Artinya ada orang kadang-kadang langit masih sedikit samar-samar belum terang dia sudah sholat sunnah. Semestinya belum boleh di situ. Ya. Yang ketiga, tengah hari hingga matahari tergelincir. Sebagian ulama mengatakan ini kurang lebih setengah jam sebelum duhur. 20 menit ya. Seperti itulah. Ini waktu yang dilarang sholat sunnah. Yang keempat, sehabis waktu sholat asar hingga sinar matahari berwarna kekuning-kuningan. Artinya sampai menjelang maghrib nanti. Kemudian yang kelima, ketika sinar matahari berwarna kuning-kuningan hingga matahari terbenam. Intinya 2D sama E ini tidak boleh sholat habis asar sampai terbenam matahari. Ketentuan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Amr bin Abbasa radhiyallahu anhu yang bertanya kepada beliau mengenai waktu sholat. Seraya bersabda, "Shalla salat as-subhi thumma aqsur anis salati hatta tatlu'a asy-syamsu tartafi' fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitanin wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar." ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم أي يوقد فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر atau summa aqsur ya bisa juga dibaca summa aqsir anis salati hatta taghruba asy-syamsu fa innaha taghrubu baina qarnay syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Kerjakanlah salat subuh, kemudian setelah itu tahanlah dirimu dari salat hingga matahari terbit dan meninggi. Maksudnya antara subuh sampai terbit matahari jangan sholat. Karena matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan. Dan saat itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Jadi biasanya penyembah-penyembah iblis itu, iblis suka menaruh tanduknya di antara matahari. Jadi kesannya matahari ada di tengah-tengah kepalanya, padahal menipu. Ya. Jadi kesannya di antara 2 tanduknya. Lalu dikatakan di situ, kemudian sholatlah kamu, karena sholat pada saat itu disaksikan serta dihadiri oleh para malaikat. Maksudnya setelah terbit matahari di waktu duha ya. Hingga panjang bayangan sebuah tombak sama dengan panjang aslinya. Maksudnya pas sebelum duhur. Kalau kita tancapkan tombak, nggak ada bayangannya sama sekali. Karena matahari di tengah-tengah kepala. Itu tidak boleh sholat di sini. Setelah itu tahanlah dirimu dari sholat. Karena pada saat itu neraka jahanam lagi dinyalakan. Kemudian setelah panjang, bayangan melebihi panjang aslinya. Bergelincir sedikit matahari nanti akan kelihatan ya. Tombak itu bayangannya kelihatan. Setelah panjang bayangan melebihi panjang aslinya, panjang tongkatnya, maka sholatlah kamu. Karena sholat pada saat itu disaksikan atau serta dihadiri para malaikat hingga kamu sholat asar. Maksudnya antara duhur asar silakan sholat sunnah, bebas. Setelah itu tahanlah dirimu dari sholat hingga matahari terbenam. Habis asar nggak boleh sholat sunnah. Karena matahari itu terbenam di antara kedua tanduk syaitan. Ya. Jadi syaitan suka taruh, saya bilang tadi tanduknya dan kesannya matahari ada di kepalanya padahal menipu orang. Dan pada saat itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 832. Poin nomor 4, mengerjakan sholat sunnah mutlak sambil duduk. Sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk. Hanya saja pahala orang yang mengerjakannya sambil duduk setengah dari pahala orang yang mengerjakannya sambil berdiri. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, salatul rajuli qa'idan nisfus salah.
Pahala solat seseorang yang dilakukan sambil duduk adalah setengah dari pahala orang yang berdiri. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 950, An-Nasai 1659. Sekarang kita masuk ke intinya adalah macam-macam solat tatawu atau solat sunnah ini. Yang pertama, solat sunnah tahiyat masjid. Masuk dalam istilah mutlak atau tatawu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, hendaklah dia tidak langsung duduk sehingga dia sholat sunnah 2 rakaat dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1167 dan Imam Muslim 714. Bersolat tahiyat masjid masuk dalam istilah tadi. Ya. Yang kedua, sholat duha, yaitu 4 rakaat atau lebih hingga 8 rakaat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala qal, Ibn Adam irka'li 4 raka'atin min awalin nahar akfika akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, rukuklah solat atau solatlah kamu kepadaku 4 rakaat pada awal siang di waktu duha. Niscaya aku akan melindungimu pada akhir siang. Nah, hadis ini riwayat Ahmad nomor 21.963, Abu Daud 1289, Tirmidzi 475 dengan sanad yang baik. Tentu duha ini minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Kalau 2 rakaat hadisnya masyhur, hadis Bukhari. Dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang setiap hari manusia harus bersedekah untuk menjaga keamanan sendinya itu. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Kalau 4 rakaatnya adalah hadisnya ini yang diriwayatkan Imam Ahmad tadi, Abu Daud dan juga Tirmidzi. Allah SWT berfirman, hai anak Adam, rukuklah untukku di awal pagi, ya, 4 rakaat duha, aku akan memenuhi hajatmu pada hari itu. Kalau 8 rakaat hadisnya hasan diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi Nabi SAW pernah sholat duha 8 rakaat di atas untanya. Sementara yang 12 rakaat ini khilaf di antara ulama, ada yang melemahkan, ada juga yang menghasankannya. Kalau yang intinya yang mengatakan 12 rakaat ada duha, hadisnya berbunyi siapa yang sholat duha 12 rakaat maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Maka jumlah minimal 2, maksimalnya 12. Ya. Yang ketiga, sholat tarawih. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 37. Ya. Kemudian yang keempat atau D-nya, sholat 2 rakaat setelah wudu atau dikenal sholat sunnah wudu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma baina wa baina as-salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim berwuduk lalu yang membaguskan wuduknya, melainkan pasti Allah akan mengampuni dosanya di antara wuduknya saat itu hingga sholat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 227. Tentu hadis yang paling tepat dengan ini adalah hadisnya Bilal radhiyallahu anhu yang masyhur. Yang Nabi SAW mengatakan kepadanya dalam hadis Bukhari, ya, apa yang kau lakukan Bilal sehingga langkah kakimu mendahului langkahku di surga? Aku dengar suara sendalmu dan kakimu di surga. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan bersuci atau wudu kecuali aku ikutkan setelahnya dengan sholat 2 rakaat. Maka dikenal dengan sholat sunnah wudu. Yang kelima atau poin E, sholat 2 rakaat di masjid sehabis bepergian. Nah, atau dikatakan juga sholat setelah safar. Hal ini sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, karena idza qadima minas safar bada'a bil masjid faraka fihi raka'atain. Kebiasaan Rasulullah SAW bila datang dari bepergian adalah beliau memulainya dengan sholat sunnah di masjid, lalu ruku atau sholat 2 rakaat di dalamnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3088 dan Imam Muslim 716. Jadi hadis ini yang dimaksudkan adalah sholat sunnah biasa. Baik antum mau niatkan tahiyat masjid, intinya antum turun di bandara, di stasiun, di terminal, sebelum naik mobil segala macam, antum sholat 2 rakaat. Sunnah Nabi SAW. Belum begitu, kalau datang dari safar sholat. Bisa tahiyat masjid, bisa sholat sunnah wudu, bisa sholat mutlak, niat umum saja. Mau sholat pendekatan diri kepada Allah juga bisa. Ya.
Yang selanjutnya yang keenam atau poin F-nya, 2 rakaat salat taubat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban, thumma yakumu fayatatahhar, thumma yusalli rak'atain, thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lah." Tidaklah seseorang melakukan satu perbuatan dosa, lalu ia berdiri dan bersuci atau berwudu, lalu salat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah mengampuni dosanya yang diperbuatnya itu. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 406. Hadis ini hasan. Selanjutnya yang ketujuh adalah 2 rakaat sebelum maghrib. Ini dalil yang sangat kuat yang membantah orang bilang tidak ada solat qabliyah maghrib. Hadisnya jelas. Kata Nabi SAW, "Sallu qabla al-maghrib." Thumma qala fi tsalitsa liman sya'. Salatlah sunnah kalian sebelum maghrib. Selanjutnya beliau bersabda dengan hal yang sama 3 kali. Lalu beliau mengatakan di kali ketiganya, bagi yang menghendaki. Perhatikan footnote nomor 908 diriwayatkan Imam Bukhari nomor 7368. Ya. Jadi semestinya orang kasih kesempatan orang sholat sunnah maghrib karena hadisnya jelas masalah itu. Oke, itu tadi yang ke 5, 6, 7, 8 sekarang. Poin H, 2 rakaat sholat istikharah. Masuk dalam tatawu juga atau sholat mutlak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza hamma ahadukum bil amri falyaqra rak'ataini min ghairi fariidhah, thumma liyakul." Jika salah seorang dari kalian sengaja untuk menjalankan suatu urusan, ada hajat dia mau menikah, mau melamar, mau bekerja, mau pindah rumah, mau apa saja, pindah kota, hendaklah ia ruku, hendaklah ia ruku salat 2 rakaat di luar salat wajib. Lalu setelah itu dia berdoa. Ini doa istikharanya. Jadi yang belum hafal bisa difoto di handphonenya. Diulang-ulangin baca. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Ya. Kalau teman-teman pegang buku, di garis bawah itu ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Itu kan ada koma setelahnya, bahasa Arabnya. Lihat nggak? Itu di garis bawahi dikasih angka 1 di atasnya. Angka 1 kecil. Jadi antum cara hafalnya nanti seperti dibagi-bagi doa ini. Ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku astakhiruka bi'ilmika. Aku memohon pilihan kepadamu ya, dengan keluasan ilmumu. Potongan kedua, wa astaqdiruka biqudratik. Garis bawahi kasih angka 2 di atasnya. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku meminta keputusan kepadamu dengan kekuasaanmu. Ya. Potongan ketiganya, wa as'aluka min fadlikal azim. Ini di garis bawahi kasih angka 3 di atasnya. Dan aku memohon dengan karuniahmu yang agung. Artinya rezekimu yang luas yang akan kau berikan kepadaku. Potongan keempat, fa innaka takdir wala akdir wa ta'lam wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ini satu baris. Fa innaka takdir, sungguhnya kau mampu, wala akdir, dan aku tidak mampu, wa ta'lam, dan engkau mengetahui, wala a'lam, dan aku tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, dan kau zat yang maha mengetahui semua yang gaib. Ini garis bawahi, fa innaka takdir sampai 'allamul ghuyub, ya. Ditulis angka 4 di atasnya. Ini potongan keempat. Lalu kemudian kita mulai masuk ke doa. Doa istikharanya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Ya Allah, kalau seandainya perkara ini menurutmu, ya, khairun li, baik untukku, fi dini, di dalam agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku sehari-hari, wa akibati amri, dan perkara urusan akhiratku nanti. Ini potongan di garis bawahi, ya. In kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri. Ini di garis bawahi dikasih angka 5. Khusus di sini teman-teman di kalimat amr, hadal amr. Lihat nggak? Jelas nggak lihat itu?
Allahumma in kunta ta'alam anna hadzal amr, ya. Antara kalimat amra dan khair itu antum tuh kasih titik-titik kecil. Di buku antum kasih titik-titik kecil. Di situ antum boleh sebutkan hajat antum. Ya, sebagian ulama menganjurkan doa ini dibaca setelah salam sehingga antum bisa masukkan dalam bahasa Indonesia pun. Misalnya antum bilang Allahumma in kunta ta'alam anna hadzal amr, lalu langsung bilang pernikahan saya sama fulana, ya. Pekerjaan saya di perusahaan ini, pindah rumah saya di sana, persahabatan saya sama si fulan, gitu kan. Baru masuk ke khairun li, baik untukku. Jadi di situ antara amr dan khair masukkan hajat kita. Jelas nggak? Baik. Cepat sekali. Baiklah. Lalu kita masuk ke potongan ke-6 dari doa ini. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Kalau antum mau lebih baik sebenarnya ini masuk dalam potongan ke-5. Jangan dipisahkan, tidak apa-apa, masuk nomor 5 aja. Tadi kan in kunta ta'alam anna hadzal amr, masukkan hajat kita apa? Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Lalu sambung faqdurhu li, ya Allah takdirkanlah dia untukku, wa yassirhu li, mudahkan dia untukku, thumma barik li fi, dan berkahi aku padanya. Maksudnya berkah selalu cukup. Ini semua masuk dalam satu rangkaian poin nomor 5, potongan nomor 5 di doa ini. Ya. Kemudian potongan yang ke-6-nya, wa in kunta ta'alam anna hadzal amr, ini mirip dengan tadi ya. Cuma bedanya ini, kalau seandainya ya Allah sesuai dengan ilmumu bahwa perkara ini, ya titik-titik di situ. Kalimat anna hadzal amr titik-titik, sebutkan hajat antum. Pernikahan saya sama fulan, sama fulana, pindah kerja, segala macam. Syarrun li, buruk untukku. Ya. Fi dini, di dalam urusan agamaku. Wa ma'ashi, dan kehidupanku sehari-hari. Wa akibati amri, dan urusanku nanti di akhirat. Fasrifhu anni, alihkan aku darinya. Ya. Itu terjemahannya juga benar. Maka palingkanlah ia dariku. Artinya buat aku jadi tidak suka. Itulah. Seperti itu maknanya. Kemudian wasrifni anhu, dan juga palingkan ia dari aku. Ya. Maaf, di sini fasrifhu anni, alihkan dia dari aku, buat dia tidak suka. Ya. Buat sesuatu itu tidak jadi buat aku. Wasrifni anhu, buat juga aku tidak suka. Ya, seperti itu maknanya. Palingkan juga aku darinya. Waqdurli khaira, dan takdirkanlah kebaikan itu untukku, haitsukan, dimanapun itu berada, thumma raddini bihi, lalu buatlah aku ridho menerimanya. Ini semua rangkaian potongan 6. Ya, untuk menghafal dimudahkan seperti itu. Kalaupun tidak hafal, intinya teman-teman dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata para sahabat, kami diajarkan oleh Nabi SAW istikharah sebagaimana kami diajarkan ayat-ayat Al-Quran oleh Nabi SAW. Karena pentingnya. Sampai perkara-perkara kecil pun mereka istikharahkan. Karena sebagian ulama mengatakan istikharah adalah jalan pintasnya doa. Dengan istikharah antum seperti minta segera Allah kasih jawaban. Dikatakan hendaklah pelakunya menyebutkan hajatnya. Maaf, tadi itu putnot nomor 909 adalah hadis Bukhari nomor 6382. Doa istikharah itu disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 6382. Kata beliau, hendaklah pelakunya menyebutkan hajatnya pada saat menyebutkan anna hadzal amr, bahwa urusan ini. Ada putut juga di situ di bawah ditulis nomor 910. Salat istikharah tidak boleh dilakukan kecuali untuk hal-hal yang dibolehkan. Karena hal-hal yang diwajibkan telah diperintahkan dan hal-hal yang diharamkan telah dilarang. Seorang muslim tidak perlu salat istikharah untuk hal-hal yang telah diwajibkan, menunaikannya, atau untuk hal-hal yang diperintahkan meninggalkannya. Misal antum sudah mampu haji.
Ya, sudah mampu waktu, sudah bisa mendaftar, sudah ada duit. Tidak usah istikharah. Karena haji wajib. Tidak usah antum istikharah. Saya sholat duhur atau enggak ya? Karena sholat duhur wajib. Iya enggak? Istikharah puasa Ramadan atau enggak ya? Istikharah zakat atau enggak? Enggak ada istikharah pada hal yang wajib. Jelas enggak? Sebagaimana juga tidak ada istikharah teman-teman kalau bertemu antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Misal, antum dikasih pilihan tinggal di kota Nabi Madinah dengan tinggal di kota mana di ujung dunia yang tidak jelas. Tidak usah istikharah. Jelas Madinah antum pilih. Pernah ada seorang ikhwan begitu bertanya kepada saya, Ustaz, saya bingung antara mau tinggal di Madinah lanjutin kuliah, waktu itu dia masih kuliah, dengan saya pulang ke Indonesia. Ya akhi, ente mau istikharah, saya mau istikharah dulu. Tidak usah untuk istikharah. Bagaimana mau bedakan antara Madinah dengan Indonesia? Nggak bisa ketemu lah. Jelas-jelas dia dapat beasiswa, udah lagi kuliah sana ya sabar, laluin gitu kan. Nggak ada istikharah pada hal yang lebih baik kepada hal yang biasa, nggak bisa lagi, gitu kan? Nah ini yang dimaksud di sini. Juga tidak ada istikharah pada hal-hal yang haram. Zina istikharah dulu, nggak ada, nggak ada istikharah. Ya? Ini mau keluar sama pacar, istikharah dulu ah. Nggak ada istikharah, karena pergi keluar berdua pacaran dosa. Jelas zina, nggak boleh. Baik, kemudian selanjutnya poin I-nya, berarti di sini yang ke 9, sholat hajat menurut beliau di sini ya. Walaupun ini adalah dilemahkan oleh umumnya ulama, tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat di bukunya karena kita bedah buku beliau maka kita bahas ini ya. Jika seorang muslim hendak memenuhi hajatnya, hendaklah ia berwudu serta sholat 2 rakaat kemudian memohon hajatnya kepada Allah SWT berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man tawadda fa asbagal wudu'a thumma shalla raka'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkhara. Ya, artinya barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya kemudian sholat 2 rakaat dengan menyempurnakan keduanya, niscaya Allah akan memberi apa yang ia mohon atau apa yang dimohonkannya baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang ditangguhkan. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 26.951 dengan sanad sahih. Ini menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah, dan sebagian ulama mengatakan dalam surat ini, sebagian lagi mengatakan tidak ada. Yang melemahkan hadisnya mengatakan tidak ada. Intinya ini khilaf di antara ulama. Ya, kalau yang mau sudah pasti sholat istikharah tadi. Nggak ada khilaf di antara mereka tentang kesahihannya. Yang ke-10, sholat tasbih 4 rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah dan surah, hendaklah membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Allah Maha Besar. Sebanyak 15 kali. Ya, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah misalnya Qul Huwallahu Ahad, lalu sebelum rukuk baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 15 kali. Kemudian rukuk. Pada saat rukuk baca dulu 2 rukuk. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Baru kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian bangun dari rukuk. I'tidal, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu mil'us samawati min ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lalu kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Berarti tadi sebelum ruku 15, pada saat ruku 10, bangun dari ruku sudah berapa? 35. Benar enggak? Nah, iya. Terus kemudian sujud ya. Pada saat sujud membaca dulu 2 sujud subhana rabbi ala 3 kali, kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini dibaca 10 kali. Sudah berapa? 45. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Setelah baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, kemudian kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali lagi. Sudah berapa? 55. Kemudian sujud lagi. Setelah 2 sujud, baca lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Sudah berapa? 65. Terakhir, sebelum antum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu. Sebelum berdiri rakaat kedua, duduk dulu. Duduk saja. Pas dari sujud kedua, biasanya kan orang duduk sebentar langsung berdiri. Ini duduk dulu. Baca 10 kali. Berarti berapa jumlahnya? 75.
Ini hadisnya, ya. Disebutkan Nabi SAW kepada pamannya. Dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, ya. Disahihkan oleh sebagian ulama. Dan ini dipakai oleh umumnya orang-orang yang berpegang pada hadis ini tentang disahihkannya. Dan hadis ini Nabi SAW berkata kepada pamannya, wahai pamanku, kerjakanlah sholat ini sekali sepekan. Setiap Jumat sepekan sekali. Kalau kau nggak bisa, kerjakanlah sebulan sekali. Kalau kau tidak bisa, setahun sekali. Kalau kau tidak bisa, sekali seumur hidupmu. Nabi SAW berkata kepada pamannya, ya Abbas, ya Ammah, ala u'tiq, hai pamanku, hai Abbas, hai pamanku, maukah engkau aku beritahukan sesuatu? Selanjutnya beliau memberitahukan tata cara sholat tasbih kepada pamannya seperti tadi, 75 kali baca tasbih. Lalu beliau bersabda, ini stata'ata an tusalliha fi kulli yaumin marratan fafa'al. Ini tadi yang belum saya sebutkan, ya. Kata Nabi SAW, jika engkau mampu lakukan setiap hari, satu kali lakukanlah. Fa in lam tastati' fa fi kulli jum'ah marrah. Kalau kau tidak mampu setiap hari, maka minimal setiap Jumat sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Kalau kau tidak bisa juga lakukan setahun sekali. Fa in lam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau kau tidak bisa lakukan pun seumur hidup sekali. Yang ke-11, sujud syukur. Jika seseorang muslim mendapatkan suatu nikmat, misalnya memperoleh sesuatu yang diinginkannya atau terhindar dari musibah, hendaklah ia bersujud kepada Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia nikmatnya. Karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya atau menyenangkannya, maka beliau bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Karena itu saat Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang membaca salawat kepadamu satu kali, sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan membaca salawat atau mencurahkan rahmat kepadanya 10 kali, maka beliau sujud kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad nomor 1667. Tapi khusus masalah sujud syukur ini tidak ada kewajiban suci. Wudu enggak usah. Ya, tinggal menghadap kiblat, sujud. Yang penting aurat kita tertutup. Ya. Begitu juga yang selanjutnya, yang ke-12, masalah sujud tilawah. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ada kalimat wasjud, ya, fasjud misalnya, sujudlah, maka itu sunnahnya sujud. Disunnahkan berdasarkan sabda Nabi SAW, idza qara ibnu Adam as-sajdata i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul ya wailah umira bis-sujudi fasajad falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa asaitu faliyan nar. Jika Ibnu Adam membaca ayat sajdah, niscaya syaitan kabur sambil menangis seraya berkata, celaka, ia diperintahkan supaya bersujud, lalu dia pun sujud sehingga dia berhak mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan supaya bersujud, tapi aku membangkang sehingga aku berhak mendapatkan neraka. Hadis ini riwayat Muslim nomor 81. Ketika seorang muslim membaca salah satu ayat sajdah atau mendengarnya dari seseorang bacaan seseorang, maka disunnahkan kepada yang bersujud satu kali sambil membaca takbir ketika menunduk sujud dan saat bangkit darinya. Dan dalam sujudnya membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini salah satu dari 6 atau 7 macam doa sujud, ya. Jadi kalau kita lagi sujud sekali saja, sujud tilawah. Ya. Ini biasanya kalau teman-teman di masjid faham, mereka biasa jalankan surah Nabi di subuh hari Jumat. Ya, mereka pasti baca surah sajadah di rakaat pertama. Jadi begitu antum dengar kata sujud, biasanya imamnya pelankan kata-kata sujud biar imam makmumnya tahu, lalu beliau sujud. Sujudlah semuanya, sujud sekali saja. Kalau tidak hafal doa ini bisa baca doa sujud. Subhana rabbiya'ala, subhana rabbiya'ala sampai imamnya bangun lagi. Sunnahnya setelah itu menyambung 1-2 ayat minimal. Kemudian bisa lanjut, terserah mau lanjut berapa ayat setelah itu. Wajahku tersungkur untuk sujud kepada Tuhan yang menciptakannya dan membentuknya. Dan yang membuka pendengarannya. Dan penglihatannya, maksudnya ada lubangnya di kuping dan juga ada sobekan di mata ini. Allah SWT yang membentuk itu. Dengan daya dan kekuatannya, N-nya besar kata ganti Allah, Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
Adapun untuk menyempurnakan pahala sujudnya, hendaklah ia melakukan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya bersujud telah diketahui dalam lembar-lembar Al-Quran yang seluruhnya ada 15 tempat. Berdasarkan keterangan dituturkan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a 15 sajdatan fil Quran, minha 3 fil mufassal wa fil hajji sajdatain. Bahwasanya Nabi SAW pernah membaca 15 ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran, diantaranya 3 ayat dalam Al-Mufassal atau surah-surah pendek dan 2 ayat dalam surah Al-Hajj. Ini disebutkan riwayat Abu Daud nomor 1401 dan yang lainnya menghasankan hadis ini. Jadi khusus 2, yang terakhir sujud syukur dan sujud tilawah tidak harus dalam keadaan suci, tapi kalau dalam keadaan suci boleh. Ya, sujud syukur kapan saja kita gembira, sujud kepada Allah SWT. Hadap kiblat, tutup aurat, sujud. Tapi kalau tilawah itu kalau dalam sholat itu dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak boleh juga. Ya, walaupun lebih baik dalam keadaan suci. Boleh dalam keadaan tidak suci, tapi lebih baik dalam keadaan suci. Sebenarnya tadi ditekankan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Allahu a'lam. Baik, begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat karena sudah menjelang 9:30 malam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.